Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo managers, One Spirit, One Management. Selamat datang di sesi pembelajaran kita kali ini. Kita akan membahas mengenai manajemen pembelanjaan. Nah, pada sesi ini kita akan menggali pentingnya pengelolaan keuangan dalam bisnis dan bagaimana keputusan pembelanjaan ini dapat mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan, gitu ya. Nah, perusahaan yang berorientasi pada laba tentunya memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan dan mensejahterakan para pemegang sahamnya. Tidak hanya pemegang saham, pendapat untuk perusahaan, tapi juga untuk para karyawan, seperti itu ya. Namun, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemilik bisnis adalah pengelolaan keuangan yang tidak efektif, rekan-rekan. Untuk itu, kita perlu memahami konsep dasar manajemen pembelanjaan, fungsi-fungsinya, serta risiko yang mungkin dihadapi dalam proses operasional. Dengan pemahaman yang mendalam, kita bisa membuat keputusan yang lebih bijak, baik dalam hal investasi, pendanaan, maupun manajemen risiko. Nah, mari kita mulai dengan pengertian dasar dari manajemen pembelanjaan itu sendiri. Baik rekan-rekan, daripada pengertian yang harus kita ketahui, yang pertama adalah manajemen pembelanjaan. Nah, manajemen pembelanjaan dalam manajemen keuangan didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan gitu ya, terhadap sumber dari pengeluaran dana dalam suatu perusahaan. Nah, hal ini mencakup pengelolaan risiko bisnis yang dapat terjadi akibat pengelolaan dana yang tidak efisien. Nah, tidak efisien. Efisien, ada yang tahu perbedaan dengan efektif dan efisien? Efektif adalah mencapai tujuan, rekan-rekan. Artinya apa? Hal-hal yang kita persiapkan itu dapat tercapai, tetapi belum tentu efisien. Efisien ini adalah prosesnya untuk mencapai tujuan tersebut, gitu ya. Lebih ke proses. Artinya apa? Pengelolaan dana, prosesnya harus benar-benar dikontrol secara efisien, sehingga tujuan dapat tercapai secara efisien dan mendapatkan hasil terbaik, sehingga dapat meningkatkan tingkat profitabilitas perusahaan, seperti itu ya. Bisa saja ini efektif mencapai tujuan, tapi misalnya kita bisa mendapatkan untung 100 karena tidak efisien. Dari 100 tadi kita hanya mendapatkan untung 60, seperti itu. Makanya perlu melakukan pengelolaan daripada dana ini sendiri untuk mencapai tujuan kita melalui pengelolaan dana yang efisien, seperti itu. Nah, kemudian secara sederhananya manajemen pembelanjaan ini melibatkan dua hal utama, rekan-rekan. Bagaimana perusahaan memperoleh dana dan bagaimana dana tersebut dialokasikan. Ketika keputusan yang tepat diambil dalam hal ini, maka perusahaan dapat mencapai tingkat profitabilitas yang lebih tinggi. Seperti contoh yang saya mention tadi gitu ya. Nah, kemudian mari kita membahas mengenai fungsi manajemen pembelanjaan dalam bisnis, rekan-rekan. Oke, nah fungsi manajemen pembelanjaan ini memiliki peran yang krusial dalam menjaga likuiditas dan memastikan bahwa perusahaan memiliki dana yang cukup untuk operasi sehari-hari gitu ya. Likuiditas apa, rekan-rekan? Betul sekali ya, namanya juga liquid, cair gitu ya. Bagaimana pencairan dana itu lebih cepat. Artinya apa? Apalagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika dananya tidak liquid, bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan operasi sehari-hari perusahaan gitu ya. Nah, ini perlu dijaga likuiditasnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mandatori seperti itu ya, yang berhubungan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Nah, berikut adalah beberapa fungsi utama nih daripada manajemen anggaran gitu ya. Yang pertama itu perencanaan anggaran, rekan-rekan. Nah, perencanaan anggaran ini berhubungan dengan menyusun dan memprediksi kebutuhan finansial perusahaan. Namanya juga menyusun anggaran gitu ya. Nah, yang kedua adalah pendanaan, rekan-rekan. Memperoleh dana dari sumber internal maupun eksternal. Dari sumber internal apa? Misalnya, para investor saat ini, para stakeholder saat ini, mereka ingin memberikan atau menanamkan saham yang lebih untuk perusahaan. Kalau maupun sumber eksternal apa? Kalau sumber eksternal itu berhubungan dengan pihak luar gitu ya. Bisa jadi perbankan sebagai kreditur kita dan kita sebagai debiturnya. Dalam arti ini subjeknya adalah perusahaan untuk menambah dana mereka yang dilakukan untuk melakukan ekspansi usaha atau hal-hal lain yang berhubungan dengan tingkat produktivitas perusahaan, seperti itu. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai pengelolaan investasi, rekan-rekan. Nah, mengalokasi dana ini untuk investasi jangka panjang dan jangka pendek tentu membutuhkan kemampuan analisis yang baik, rekan-rekan. Jangan sampai dana yang kita investasikan ini malah tidak mencapai daripada tujuan-tujuan perusahaan atau sebagai support untuk mencapai visi dan misi perusahaan gitu ya, khususnya dalam pengelolaan keuangan, seperti itu. Maka harus bijak sekali para manajer, khususnya manajer keuangan, untuk mengelola investasi dengan baik dan memikirkan resiko-resiko yang dapat terjadi. Kemudian kita akan membahas mengenai optimalisasi manajemen pembelanjaan, rekan-rekan. Nah, optimalisasi manajemen pembelanjaan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran. Nah, di sini penting untuk memahami bahwa biaya modal yang minimal itu tidak selalu menghasilkan keuntungan maksimal, rekan-rekan. Terkadang investasi yang lebih besar diperlukan memang ya untuk mencapai hasil yang lebih baik. Artinya, tidak selalu orang berkata, bagaimana sih dengan modal seminimal mungkin agar mendapatkan untung yang maksimal.
Ya itu benar, itu baik sekali jika itu bisa terjadi gitu ya. Jika dengan modal minimal mendapatkan hasil paling maksimal. Tapi sometimes ini tidak sejalan, tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Kadang memang kita membutuhkan modal yang maksimal untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal juga. High risk high return gitu ya. Nah, kemudian mari kita lihat nih, ada contoh nyata nih beberapa perusahaan teknologi seperti Tesla. Nah, mereka memilih untuk menginvestasikan sebagian besar laba mereka ke dalam penelitian dan pengembangan. Jadi ketika mereka akan laba, mereka tidak membagikan langsung dividen kepada stakeholder gitu ya, kepada pemangku kebijakan, kepada pemegang saham khususnya. Dan mereka mengkomunikasikan ini agar apa? Agar mereka memberikan visibility studi, mereka memberikan peluang di masa depan bahwa jika kita mengembangkan ini, dengan laba ini kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar di masa depan. Tidak memikirkan keuntungan jangka pendek, tapi mereka memikirkan keuntungan jangka panjang dan tentunya yang untuk kesejahteraan para stakeholdernya gitu ya. Nah, inilah salah satu bagaimana kita benar-benar mengetahui potensi dan proyeksi keuntungan di masa depan seperti itu. Nah, kenapa keputusan ini mungkin? Karena memungkinkan untuk tetap menjadi pemimpin di masa depan, yaitu Tesla tadi ya, mereka memiliki kemampuan untuk jadi pemimpin karena mereka selalu mengembangkan research-nya dan memberikan hasil yang terbaik dengan kualitas terbaik untuk memastikan pangsa pasar di masa depan seperti itu. Mengikuti perkembangan zaman dan perubahan teknologi dan digitalisasi saat ini ya. Nah, kemudian mari kita membahas mengenai resiko operasi bisnis rekan-rekan. Nah, setiap perusahaan ini tentu menghadapi resiko yang dapat mempengaruhi profitabilitas atau keuntungan dan keberlanjutan operasional mereka gitu ya. Nah, risiko ini bisa berupa kegagalan, bisa berupa kegagalan sistem atau human error. Human error itu kesalahan manusia ya, atau pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai prosedur. Nah, risiko ini dibagi menjadi dua tipe rekan-rekan, ada risiko murni dan risiko spekulatif. Nah, risiko murni ini tidak menawarkan kesempatan keuntungan. Tetapi kalau risiko spekulatif ini dapat memberikan potensi keuntungan ataupun kerugian seperti itu ya. Setiap ada keuntungan pasti didampingi oleh kerugian. Maka bijaklah kita untuk memahami risiko tersebut dan memahami peluang. Nah, mari kita ambil contoh dari industri penerbangan yang baru-baru ini sangat terpengaruh oleh pandemi COVID-19 gitu ya. Banyak maskapai menghadapi risiko finansial yang sangat besar di mana mereka harus melakukan pengurangan biaya, restrukturisasi untuk bertahan. Makanya banyak terjadi layoff gitu ya pada saat COVID kemarin. Nah, disinilah pentingnya manajemen risiko karena mereka harus siap untuk mengatasi kemungkinan terburuk yang terjadi. Sehingga harus ada beberapa skenario yang dapat dilakukan oleh para manajer risiko untuk mengurangi daripada risiko atau kerugian perusahaan di masa depan. Nah, membahas risiko, mari kita lanjutkan tentang manajemen risiko itu sendiri gitu ya. Nah, manajemen risiko ini merupakan proses ya yang penting dalam menjaga kestabilan perusahaan. Manajemen risiko ini melibatkan pengidentifikasian, pengukuran, dan pengendalian risiko yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan rekan-rekan. Nah, ada beberapa alternatif nih untuk mengelola risiko. Yang pertama, tentu penghindaran risiko itu sendiri. Menghindari risiko yang tidak perlu rekan-rekan seperti memilih lokasi usaha yang tidak rawan bencana. Bayangkan kalau rekan-rekan membuat usaha besar gitu ya, pabrik di dekat bibir pantai di Bengkulu atau Padang gitu ya, itu risikonya harusnya bisa dihindari tapi makanya kita harus memilih risiko yang tempat usaha yang jauh dari tempat terjadinya potensi bencana gitu ya. Itulah yang dinamakan dengan penghindaran risiko. Menghindari risiko yang tidak perlu itu sudah jelas ya, karena lokasi dekat pantai gitu dan rawan gempa yang memungkinkan potensi tsunami gitu ya, sehingga penting sekali gitu ya untuk melakukan penghindaran risiko. Nah, yang kedua adalah pengendalian risiko rekan-rekan. Nah, mengendalikan risiko ini bisa terjadi melalui kebijakan internal, misalnya mengatur tenaga kerja dengan baik untuk mengurangi human error dengan membuat apa contohnya? Betul sekali, SOP gitu ya. Nah, ketiga ada pengalihan risiko rekan-rekan. Nah, mengalihkan risiko ini artinya apa? Transfer risk gitu ya, mentransfer risiko. Jadi semuanya tidak di kita gitu risikonya, tidak kita sendiri yang menanggung. Nah, di mana perusahaan ini membayar premi untuk mendapatkan perlindungan terhadap kerugian yang mungkin terjadi seperti itu. Dan di dunia yang semakin digital ini, contohnya perusahaan seperti Equifax gitu ya, mengalami pelanggaran data yang besar sekali ya, dan mengungkapkan betapa pentingnya manajemen risiko cyber itu benar-benar digalakkan dan diperhatikan untuk semua perusahaan, karena digitalisasi yang sangat maju ini tentu semakin meningkat, semakin hebatnya digital, semakin memudahkan kita, tentu ancaman juga akan berkembang searah gitu ya. Bagaimana hackers untuk mencari peluang untuk dapat membuka jalur-jalur yang sudah digital tersebut untuk menjadi sebagai ancaman cyber tadi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa risiko baru ini terus muncul rekan-rekan, sehingga manajemen risiko itu harus bersifat dinamis dan adaptif gitu ya. Contoh dari transfer risk juga, misalnya dalam suatu perbankan seperti itu, seorang kreditur memberikan dana atau modal kepada debiturnya mereka, tentu resiko suatu perbankan melalui debiturnya, mereka tidak ingin mengambil full resiko.
sehingga mereka mentransfer resiko tersebut kepada nasabah mereka atau debitur mereka gitu ya. Sebagai kreditur, seorang banker tersebut sebagai kreditur yang memberikan dana, dan debitur adalah orang yang mendapatkan dana. Si kreditur ini dari pihak perbankan mentransfer resikonya melalui premi asuransi, memberikan asuransi kepada kewajiban debitur, sehingga debitur harus mengasuransikan suatu besaran gitu ya, besaran modal atau asuransi terhadap satu aset ya, misalnya terjadi kebakaran, terjadi gempa bumi, aset yang mereka jadikan jaminan ke perbankan gitu ya, sehingga perbankan juga tetap aman dan resikonya ditransfer atau dibagi. Dan apabila terjadi kegagalan dalam perusahaan, otomatis aset tersebut bisa dilelang gitu ya, bisa dijadikan jaminan. Nah, apabila jaminannya terjadi kebakaran gitu ya, atau ada gempa, kalau itu terjadi, mana juga usahanya macet seperti itu, otomatis perbankan itu menerima full resikonya gitu ya, rugi besar dong gitu ya. Nah, artinya dengan adanya transfer risiko melalui asuransi, jika terjadi kebakaran, gempa bumi, jaminan aset tersebut dapat tetap terlindungi dan tetap memiliki harga yang sama karena sudah diasuransikan seperti itu. Oke rekan-rekan, cukup jelas ya. Nah, sebagai penutup nih, manajemen pembelanjaan mari kita ulas kembali merupakan elemen kunci dalam kesuksesan suatu perusahaan. Nah, memahami bagaimana cara memperoleh dan mengelola dana dengan efisien akan membantu perusahaan memaksimalkan profitabilitas dan menghindari risiko yang merugikan atau bahkan yang lebih besar di masa depan. Nah, dari pendanaan internal hingga pengelolaan risiko, semua aspek ini saling berhubungan gitu ya, dan sangat penting dalam menciptakan nilai perusahaan. Nah, penting bagi kita nih, terutama Gen Z gitu ya, untuk menyadari bahwa dalam dunia bisnis modern ini rekan-rekan, keputusan keuangan yang cerdas merupakan kunci untuk menghadapi tantangan yang ada. Baik, terima kasih telah mengikuti sesi ini. Semoga informasi yang diberikan dapat membantu rekan-rekan semua dalam memahami manajemen pembelanjaan dan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dalam bisnis. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.